Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu dengan saya materi daring secara online. Kita bahas materi lanjutan, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Di KD 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, baik yang didengar atau yang dibaca. Oke anak-anak, sebelumnya kita refresh kembali materi yang lalu tentang pengertian teks berita. Apa itu pengertiannya? Nah, teks berita itu teks yang berisi tentang sebuah peristiwa yang terjadi di dunia, baik itu media cetak atau media elektronik, baik itu dari koran, kemudian di televisi, internet, di radio, di Google atau web. Nah, itu teks berita. Kemudian berikutnya tentang struktur teks berita, kaitannya dengan susunan sebuah berita. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu kepala berita. Kepala berita itu letaknya di mana? Di bagian atas sebuah teks berita. Biasanya dituliskan dengan huruf besar-besar. Ya. Kemudian yang kedua atau bagian B yaitu teras berita. Teras berita itu satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik, berisi beberapa poin dari Adik Simba. Adik Simba itu singkatan dari A-nya itu adalah apa, D-nya itu adalah di mana, K-nya itu adalah kapan, C-nya adalah siapa, M-nya adalah mengapa, B-nya adalah bagaimana. Itu Adik Simba. Yang bagian C, tubuh berita. Tubuh berita itu berisi tentang apa? Berisi tentang isi sebuah berita. Nah, bagian uraian bisa berisi tentang kronologis, kemudian berisi tentang ulasannya dari sebuah peristiwa tersebut, ya, kronologisnya yang menjelaskan seluruh Adik Simba, tetap berkaitan dengan teras berita. Kalau teras berita itu kaitannya dengan intisarinya, kemudian kalau tubuh berita itu berkaitan dengan uraiannya. Yang bagian do yaitu kaki berita itu tentunya letaknya di bagian akhir atau bagian bawah. Berisi tentang apa? Berisi tentang penutup, ya, berupa simpulan atau penegasan ulang. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan di kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu verba transitif. Verba transitif itu kaitannya dengan kata kerja. Kata kerja yang berupa kata kerja yang bisa diubah ke bentuk pasif. Dicontohkan di sini yang melakukan pekerjaan, ya, itu di bagian kata menuduh. Pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal-kapal asal Vietnam dan seterusnya itu, ya, itu adalah salah satu contoh kaitannya dengan verba transitif. Jadi perlu dipahami anak-anak bahwa verba transitif
di kalimat tersebut itu terdapat adanya kata kerja atau melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu verba pewarta. Verba pewarta itu merupakan verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Ya. Contohnya mana? Dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa pertemuan di Geneva, Swiss itu juga membahas sanksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut. Itu adalah salah satu contoh verba yaitu pewarta atau kaitannya dengan indikasi adanya percakapan. Yang ketiga yaitu adverbia yang berkaitan dengan kata keterangan, yaitu kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Bisa berupa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan sebab, keterangan penyerta dan sebagainya. Kemudian berikutnya konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu kaitannya dengan kata hubung. Kata hubung yang menghubungkan antara kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, itu adalah konjungsi. Konjungsi temporal berkaitan dengan waktu, yaitu kemudian, setelah, akhirnya. Berikutnya kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan. Itu adalah kalimat langsung. Andi berkata dengan sungguh-sungguh, kata si Anton misalkan. Itu adalah kalimat langsung. Berikutnya kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan lain dalam bentuk kalimat berita. Ditandai dengan kata bahwa Anton hari ini tidak masuk karena sakit. Itu adalah salah satu contoh. Berikutnya bahasa yang digunakan ada baku dan sederhana. Baku dan sederhana berarti apa? Berarti ada yang baku dan ada yang sederhana. Kemudian menarik, singkat, padat dan lugas. Komunikatif, netral atau objektif itu adalah bahasa yang digunakan dalam sebuah berita. Jadi dalam sebuah berita itu tidak harus semuanya menggunakan bahasa baku, tapi bahasa yang tidak baku pun itu juga diperlukan dalam menulis sebuah berita. Terima kasih anak-anak. Itu adalah penjelasan tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Nanti setelah materi ini silakan kalian menganalisis atau menelaah yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian WA ke Pak Fatkur di nomor 085259771700. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.